Bukunya dikumpulin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usur wa tadiru biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah
kita sudah berada di bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang artinya inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, iddatasy syuhur di hadapan Allah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak diciptakannya langit dan bumi ini, Allah langsung menciptakan 12 bulan. Hadirin, Nabi Adam dulu diciptakan apa bumi dulu? Hah? Mana yang benar? Nabi Adam dulu diciptakan apa langit dan bumi ini diciptakan? PR tuh, PR. Tarik nanti. Hah? Langit dan bumi dulu, baru diciptakan Nabi Adam. Jadi semenjak diciptakannya langit dan bumi ini, langsung Allah ciptakan 12 bulan. Jadi 12 bulan ini sudah ada sebelum adanya manusia. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mereka percaya dengan 12 bulan kita. Tapi mereka tidak masukkan ke dalam kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci mereka sudah dirubah. Yang ada sangkut pautnya dengan Islam, dia nggak mau masukin. Tapi kalau kitab suci, Injil, Zabur, dan Taurat yang asli, ada 12 bulan itu ada. Bahkan nama Nabi Muhammad pun ada di dalam kitab suci mereka. Ya. Nah, 4 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan, yang mana 4 bulan ini 3 bulannya berderet. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya misah, yaitu bulan Rajab. Jadi kalau kita hitung dari awal pertama bulan pertama, bulan ke-7, bulan 11, sama bulan ke-12. Tapi biar lebih gampang, 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut, yang satu misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oh, apa maksudnya 4 bulan yang haram ini? Dzalikat dinul qayyim. Apa kata Allah? Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Maksudnya apa yang harus kami lakukan di dalam 4 bulan ini? Apa kata Allah lanjutannya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam 4 bulan itu jangan kau zalimi diri kamu. Jangan kau sakiti hati kamu. Jangan kau zalimi pribadimu, nggak boleh dizalimin. Nah, kalau pribadi nggak boleh dizalimin, berarti kita boleh nyakitin orang lain nggak? Nggak boleh. Kata Nabi, kalau dia masuk 4 bulan ini hati-hati. Amal digandakan oleh Allah. Kalau Anda berbuat baik 2 kali lipat tuh. Kan biasanya di bulan-bulan biasa 1 kali kita berbuat baik dibalas oleh Allah 10.
itu satu perbuatan. Tapi kalau masuk bulan haram itu 2 kali lipat. Berarti kalau Anda kasih makan orang, 1 orang, itu sama aja Anda memberikan makan 2 orang. Berarti Anda mendapatkan kebaikan bukan 10 lagi, tapi 20 kebaikan. Sebaliknya, kalau di bulan 4 bulan ini, bulan haram ini artinya bulan yang mulia. Anda nggak boleh melakukan kejahatan, Anda nggak boleh berperang, Anda nggak boleh menzalimi orang, Anda nggak boleh bermaksiat, Anda nggak boleh mencuri, Anda nggak, yang penting nggak boleh melakukan kemungkaran di 4 bulan ini. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka keburukan dilipat gandakan juga menjadi 2 hadirin. Habib nyakitin orang, saya nyakitin orang 1 orang, itu hitungannya masuk bulan haram, 2 orang saya sakitin. Jadi hati-hati itu, 2 kali lipat. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, dan Allah jaga lisan kita, Allah jaga kemaluan kita, Allah jaga seluruh tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bulan haram ini hati-hati, nggak boleh ada permusuhan, nggak boleh ada perperangan, kecuali kita diperangin, baru kita perangi orang tersebut. Tapi kalau seandainya nggak ada, nggak boleh kita nyari musuh, nggak boleh berbuat maksiat. Hati-hati, 2 kali lipat hadirin. Nah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita lihat buku kita, yaitu Kitab Akhlaqul Banin, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kita bersin, halamannya dulu ya. Halaman kalau buku yang seperti saya ini halaman 21. Tapi kalau yang kecil berapa Mas Iwan? 19. Baris ke berapa? Baris ke-7. 8 dari atas. 8 dari bawah atau dari atas? Pasal ke-8. Baik. Kita kembali sedikit ke belakang. Kalau ada orang yang bersin, itu ketika kita bersin tutup. Ya. Tutup pakai tangan 1 atau tangan 2, Beb? Tangan 1 cukup. Kalau misalnya bersinnya kenceng banget, ya Anda 2 begini. Tutup begini. Ya, jadi suaranya tuh agak dikendorin sedikit, jangan terlalu kenceng. Biasanya kan kalau bersin tuh keluar semuanya tuh, orang sampai kaget. Nah, kalau kita bersin, kita katakan alhamdulillah. Jawabannya apa? Yarhamukallah. Jadi kalau ada orang yang bersin, katakan alhamdulillah. Jawabannya yarhamukallah. Dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Udah paham apa belum? Beb, kalau ada yang dia bersin tapi dia nggak bilang alhamdulillah, saya nggak kenal dia, dan kalau saya tegur saya malu, boleh nggak saya jawab sendiri? Harusnya misalnya nih orang nih, dia nggak dengar orang itu mengatakan alhamdulillah, boleh nggak saya jawab alhamdulillah? Boleh, nggak apa-apa. Terus jawabnya bagaimana, Beb? Itu kan yarhamukallah, yarhamunillah, yarhamunillah. Semoga Allah menyayangi saya. Seperti itu nggak boleh. Apa? Mohon maaf, kalau ada yang itu bilang alhamdulillah aja. Atau misalnya dia bersin, kita nggak kenal dia nih, bersin, kita belagak kaget aja, alhamdulillah, gitu aja. Tadi ikutin. Biasanya seperti itu. Kalau nggak alhamdulillah berarti orang non muslim berarti. Gitu aja nih.
Insya selanjutnya yang ke-8. Ada pertanyaan nggak? Iya silakan Pak. Ketika ada seseorang mungkin ada gejala penyakit, dia bersin tiba-tiba keluar dari sesuatu dubur atau kencing, terus ketika sholat suka keluar itu batal atau tidak waktu itu dia melaksanakan sholatnya? Iya, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana Habib kalau seandainya ada orang bersin? Bersinnya di dalam sholat, bersin ini kan nikmat dari Allah. Artinya tuh semua penyakit keluar dari tubuh kita, baik penyakit zahir ataupun batin. Ketika bersin kita lagi sholat, Anda nggak boleh ngomong alhamdulillah, batal sholat Anda. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh gak apa-apa, karena bertepatan dengan Alhamdulillah. bersin. Paham gak? Ini Allahu Akbar, asik, Alhamdulillah. Jadi imam lagi, batal sholatnya. Nah pertanyaannya, saya kembali kepada pertanyaan, bagaimana Habib dia bersin? Nah biasanya kalau lagi bersin itu kadang keluar kentut, ame keluar kencing. Batal gak sholatnya? Batal dong. Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang kemaluan atau lubang dubur, maka batal wuduknya. Wuduknya batal, sholatnya juga batal. Hasil keluar tuh, ya kayak bersin lagi. Ada tuh yang begitu tuh. Ya, ada. Hah? Orang pun yang punya penyakit. Iya, dia punya penyakit. Biasanya orang yang begitu punya penyakit. Suruh nelen jahe aja. Banyak minum kopi jahe. Bikin kalau pagi itu suaminya bikinin kopi jahe. Jangan kopi aja, campur jahe. Ya. Saya tiap hari 1 gelas betul segitu. Tiap hari itu. Dari semenjak Covid. Saya orangnya nggak pernah minum kopi. Tapi semenjak Covid tuh, ya 1 tahun 6 bulan yang lalu, yang lagi santer-santernya, tiap hari itu kopi jahe. Ntar malam sebelum tidur air jahe. Makanya kayak kita kayak jahe. Nah, untuk bilamin, ya, jangan dong. Ya. Kalau aku masih bersin lagi. Ya. Dalam kondisi kita sholat lagi, kita sedang sholat terus bersin lagi. Nah ini kan dianjurkan untuk menutup dengan tangan. Nah, tangan ini kanan apa yang kiri yang kita harus gerakin itu? Iya, nih dengerin. Kalau Anda bersin ketika sholat, pertanyaannya bagus. Ketika Anda bersin dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, ini lihat nih. Ini jangan lepas. Tuh. Ya. Terserah, nanti mau tangan kiri atau tangan kanan, tapi sebaiknya tangan kanan karena dia di atas. Karena dia di atas. Kalau kiri susah, ribet kita. Ntar muter-muter begini. Ya, gitu. Jadi tangan kanan. Tundukin ya. Jangan ada sholat sebelah lagi. Jangan, boleh. Itu namanya ajak ribut. Ya, ada lagi pertanyaan. Kenapa Beb? Ya, sebentar ya. Kenapa Beb kok arus ini jangan lepas? Kalau Anda lepas satu gerakan. Kalau Anda lepas, ini satu gerakan. Takutnya Anda nggak sengaja 3 kali gerakan batal sholat Anda. Bukan wudhunya yang batal, tapi sholatnya batal. Jadi ini nempel tetap.
Ngegaruk juga nih, ini nempel nih. Ya. Ya. Gendong dulu, gendong Bu. Ya, ajak jalan-jalan. Enggak, saya enggak. Tidur. Ngantuk biasanya. Siapa nih? Mau nanya apa? Ya. Udah apa? Oh, pakai ini selang. Tahu-tahu kencing. Ya kalau tahu-tahu kencing Anda harus ambil alternatif. Berarti kan dia sakit. Ya kan? Satu bisa pakai hempes. Ya. Nah, nggak boleh didiamkan. Kalau air kencing itu mengenai celananya, celana dalamnya ataupun kainnya, batal, najis itu. Tapi kalau Anda udah pakai pampers, enggak. Kenapa? Karena dia dalam kondisi sakit. Nah ini Habib mau kasih tahu juga selang, yang pakai selang. Kayak abah saya nanti tanggal 25 Juni itu 25 Juni baru dioperasi. Ya. Karena darahnya naik terus abahnya. Jadi nunggu darahnya stabil baru dioperasi. Nah kalau kencing dia pakai kateter selang, itu kalau dia mau sholat itu air kencingnya buang dulu. Buang dulu hadirin. Buang dulu air kencingnya ya. Kalau enggak dia suruh minum dulu. Suruh minum ntar kan kencing tuh. Gitu. Nah itu kalau bisa dibersihkan dulu, tabung air kencingnya itu dibersihkan. Kalau enggak najis. Ini kita susah zaman sekarang. Kalau ada orang tua sakit didiemin aja. Saya di Cawang tuh abah saya paling cerewet. Saya bilang, "Bah, sholat bah, jangan gak sholat." Saya bilang gitu abah saya. Jadi nggak ada sholat tuh nggak ada berhenti. Anda mau sakit kayak apapun harus wajib sholat. Sholat berhenti apabila sudah meninggal dunia. U'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Apa kata Allah? Sembahlah aku sampai kematian itu datang. Jadi kalau ada orang tua kita yang sakit, ya udah kita kondisikan. Kemarin beberapa hari abah saya sakit di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Saya yang sholatin, saya yang tayamumin. Saya tayamumin. Tuh di tembok juga nih debu semua itu. Tayamumkan. Bah, ikutin bah ya. Ikutin niatnya. Habis itu tayamum ke apa tangan. Sholat. Terus kondisinya bagaimana? Ya udah sebagaimana dia di situ. Sholat aja sebagaimana dia bisa sholat. Habib di sampingnya. Waktu sholat zuhur saya ikut sholat zuhur. Ayo bah, Hamid imam ya bah. Iya. Apa saya ikutin? Saya bacanya Allahu Akbar kabiro, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Baca surat, kadang baca, kadang enggak. Ambil yang rukun-rukunnya aja, enggak boleh didiemin. Kalau ada orang sakit, ayah, ibu, kakek, dan nenek, Anda biarkan, Anda diamkan sampai dia nggak sholat. Anda yang berdosa, yang sehat hadirin. Hati-hati, nggak boleh sembarangan, wajib untuk sholat. Ya kitanya sabar, Anda bimbing dong. Lebih bagus lagi diwuduin, bah, diwuduin ya, diwuduin. Nggak boleh sama istri karena batal, kecuali pakai sapu tangan, ya, kayak sarung tangan nggak apa-apa. Gitu. Nah itu diwudukan, kita wuduin apa, sebelumnya dibersihin dulu kencingnya, kotorannya, kemaluannya, kainnya diganti. Subhanallah hadirin, sabar banget. Kalau Anda sabar merawat orang tua, Allah, nanti anak-anak Anda 10 kali lipat akan sabar mengatasi Anda nanti.
Maka cari anak yang penuh kasih sayang itu susah, gak gampang. Maka ibu, kalau suami masih punya orang tua, orang tuanya suami masih ada dan dia sakit-sakitan, kasih kesempatan suami untuk melihatnya, memeliharanya. Jangan kita, maaf, bawa hawa nafsu. Udah, abang perhatiannya sama emak aja, abang demennya sama saya apa mama sih? Ini gak boleh omongan begitu. Itu gak bagus. Kalau suami itu taat sama ayah dan ibunya, Anda sebagai istri, setiap suami itu merawat ayah dan ibunya dengan baik, setiap hari dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dosa istri, apapun dosanya istri, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika suaminya merawat ibunya, merawat ayahnya, atau mohon maaf wahai suami yang soleh, kalau ada istri Anda, terus mertua Anda sakit, orang tua istri sakit, kasih kesempatan dia, anterin ke rumah ibunya. Mama kalau mau nginep gak apa-apa di sana mah. Ntar kalau mama mau pulang gak apa-apa. Atau mama mau pulang setiap hari, pergi pagi, ntar sore saya jemput kalau gak malam. Atau kalau ibu udah tidur, udah enak, mama kembali saya jemput. Allahu Akbar. Ketika istri merawat ayah dan ibunya, dan Anda sebagai suami sabar memeliharanya, mengarahkan istrinya, ketika itu dosa-dosa suami diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Jangan sembarangan orang tua, nggak boleh. Nah, jadi pertanyaannya bagus. Kalau dia memang punya penyakit kencing terus, pakai alat penahan pempes ya. Nah, ada untuk pempes yang besar, ada untuk orang-orang tua ada. Karena nggak bisa dong. Ya kadang dia lagi sholat kencing, nggak bisa ditahan. Kalau bahasa kita dol ya, remnya. Ya Allah. Yuk kita bahas. Kalau yang dol-dol pada temen aja deh kan. Ibu-ibu mau nanya apa bu? Bu, silakan bu yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ya, ini hujan-hujan nih, pahalanya 2 kali lipat nih, besar nih. Kadang kita males, ya, males untuk datang, udah hujan, males dah. Ayo kita lihat. Pasal yang ke-8. Wa iyyaka wal julus fit turuqat. Nih dengerin nih, yang sering duduk di jalanan, jangan duduk di pinggir jalan. Demen banget nongkrong depan rumah. Apaan sih yang diomongin? Ntar ngomongin orang, ntar ada orang lewat, laki-laki, ya Allah, itu cakep banget. Gak boleh hadirin. Jauhilah, wa iyaka artinya janganlah. Wa iyaka dan janganlah kamu wal julus fit turuqat, dan duduk di jalanan. Jadi gak boleh hadirin. Faqad nahana, maka sesungguhnya telah dilarang. Kita ini udah dilarang anhu. Siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in kana la budda minhu fa'ti tariqa haqqahu. Kalaupun kita harus duduk di jalanan terpaksa, la budda minhu artinya terpaksa. Fa'ti tariqa haqqahu. Berikanlah hak-hak, kewajiban-kewajiban, yaitu ketika kita berada di jalan. Wa huwa kama
muat untuk tamu harus duduk di pinggir jalan, atau pernikahan, apalagi? Ada yang kematian, itu kan harus memakai jalan. Nah, kalau terpaksa harus memakai jalan, yang pertama, ghaddul basar, jaga mata. Apa? Jaga mata. Orang sekarang nggak bisa jaga mata, susah. Nggak bisa jaga mata. Ya. Nah, tapi kita usahakan harus bisa jaga mata. Maksudnya apa, Beb, jaga mata? Jangan tiap orang dilihat, tiap orang dilihat. Nggak boleh. Anda duduk di jalan, ya matanya jaga dong. Kalau terpaksa. Tapi kalau Anda duduk di jalan, baik itu di jalanan atau pinggir jalan, dosa besar di hadapan Allah. Mau nggak mau kan orang pasti lewat. Kalau lewat kita kan pasti lihat tuh orang. Nah kalau kita udah lihat orang pasti kita menilai. Pertama kali kita kan memandang. Saya lihat Bang Jayadi, ya kan, jenggotnya tuh, sunnah, kumisnya jarang-jarang. Kan kita nilai, hadirin, dosa saya. Kenapa? Duduk di jalanan, jadi nggak boleh, hadirin. Kalaupun terpaksa duduk di jalanan, yang pertama jaga pandangan mata. Waqaful ada, menyingkirkan gangguan. Waqafu artinya menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalaupun terpaksa Anda duduk di pinggir jalan, ada apa di situ? Ada batu, ada paku, ada beling, pinggirin. Jangan sampai orang yang lewat gara-gara Anda duduk di pinggir jalan, akhirnya dia kena nginjak atau dia kejeblos di got. Yang seharusnya dia lewat jalan tengah, karena jalan tengahnya diambil untuk nongkrong, dia lewat pinggir-pinggir kejeblos. Nah jadi kalau ada lubang, tutupin lubangnya, hadirin. Tutupin gotnya, tutupin saluran daripada saluran air tersebut, sehingga ketika dia lewat nanti dia gak kejeblos. Yang ketiga, waraddus salam. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, itu dijawab. Orang lewat nih, ya, assalamualaikum, dia diem aja. Gak boleh jawab. Waalaikumsalam. Jangan orang ngucapin salam, dia duduk di pinggir jalan, dia gak mau salam, dosa. Jadi kalau Anda terpaksa, labudda minhu, terpaksa Anda untuk duduk, maka dianjurkan apabila ada orang yang lewat dan dia mengucapkan salam kepada Anda yang duduk di jalan, maka wajib untuk dijawab. Yang keempat, wal amru bil ma'ruf. Kalau Anda duduk di jalan terpaksa, ya, ini sifatnya terpaksa, maka Anda harus al amru bil ma'ruf, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Oh, bagaimana caranya? Caranya melakukan kebaikan, misalnya contoh, orang jatuh depan Anda cepat-cepat nolongin. Jangan dia jatuh di depan Anda, ada syukur-syukurin. Jatuh, hati-hati kalau jalan. Makanya matanya taruh di mata, jangan didengkul. Astagfirullahaladzim. Gak boleh begitu, hadirin. Gara-gara dia duduk di pinggir jalan, dia jatuh. Nah, jangan, gak boleh. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan Anda juga harus mencegah kemunkaran.
kayak motor misalnya. Ya. Pak, jangan kenceng-kenceng Pak. Ya, ada orang sombong tuh. Nggak tahu ya, kita husnuzon aja. Sombong apa dia lagi buru-buru. Ya. Kita bilangin, Pak, jangan kenceng-kenceng. Tahu apa sih? Tentu depan tiang listrik. Tahu apa juga? Aduh, sakit. Wan nahyu anil munkar. Jadi kalau Anda duduk di jalan, kalau ada kemungkaran ditahan, direm. Anda kan duduk di jalan. Nah, maka hati-hati, nggak boleh duduk di jalan, nggak boleh. Anak-anak kita yang nongkrong-nongkrong, saya lihat biasanya jam 9, jam 10 banyak di depan masjid pada nongkrong. Jangan, tuh nggak boleh dibiasakan. Ya, jangan. Ya nongkrong nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Mungkin Anda berteman apa, cuma jangan terlalu malam, sampai jam 12. Jangan, jam 10 cukup. Sampai jam 10. Sampai jam 10 deh, balik yuk, balik. Nah udah, selesai. Nongkrong nggak apa-apa, cuman ini tadi jaga mata. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, singkirkan. Kalau ada orang yang jawab memberikan salam, jawab. Dan Anda juga harus berlaku baik di jalan itu, harus sopan santun. Selanjutnya, wa idza qumta min majlisika, dan apabila kamu bangun dari majlismu, tempat kamu duduk bersama-sama temanmu, min majlisika, dari majlismu, faqra'id doa, maka bacalah doa al-warid yang telah diriwayatkan anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, ikutin Habib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faman qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Siapa yang mengatakan satu kali subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian-pujianmu kepadamu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku memohon taubat kepadamu. Siapa yang baca doa ini lagi majelis seperti ini, lagi nongkrong di jalan, lagi kumpul keluarga, lagi WA, Zoom, ataupun di grup dan sebagainya, lagi membahas masalah, tahu-tahu Anda mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi? Ketika itu gugur semua dosa-dosa Anda. Alhamdulillah. Kayak kumpul arisan begitu tuh, kumpul keluarga, atau yang jadi membawa MC, membawa acara, ya, yang menyusun acara, ini masukin, ya, bacaan-bacaan ini. Jadi ketika di majelis itu Anda punya dosa, ngomongin orang, atau ngadu domba, hasut, pandangan mata dan sebagainya, ketika kumpul Anda baca doa ini, maka ketika itu Allah akan mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Ya Rabbana Bismillahirrahmanirrahim.
jangan Anda duduk di jalan. Kalaupun terpaksa harus duduk di jalan, kalau bahasa kita nongkrong di pinggir jalan. Nah, ini jangan kita lakukan, karena itu bukan adab yang baik. Kenapa? Ya namanya jalanan kan orang banyak yang lewat. Anda juga kalau nongkrong di jalan, ada orang yang gak permisi, Anda gak boleh marah. Permisi dong kalau lewat. Jalanan siapa? Jalanan umum. Masa Anda harus minta dihormati? Ya, permisi ya Pak. Ya, silakan. Ada orang gak permisi, ya gak apa-apa dong. Ya, nah jadi Anda harus menerima resiko karena Anda duduk di pinggir jalan. Beb, kalau nungguin angkot gimana? Itu beda. Ya, itu bukan pembahasan. Anda berarti mau pergi. Ya, bukan nongkrong itu namanya, ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Semoga antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah ini saya ada acara lagi, yaitu acara